rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita panjatkan kehadirat Allah pada malam hari ini. Kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan Allah senantiasa berikan kekuatan, berikan istiqomah kepada kita sehingga Allah balas pahala kita, langkah kita di tempat ini agar memudahkan kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sama-sama kita hormati guru kita Mukarram Ustaz Batasir, Mukarram Ustaz Fauzi, Bapak RT dan seluruh jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pada materi minggu yang lalu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi diawali dengan bismillah, karena dasar Nabi kullu amrin dzibalin la yubda'u bi bismillah wa huwa aqta. Setiap perbuatan baik yang tidak diawali dengan bismillah maka terputus. Terputus di sini maksudnya adalah tidak bisa dijadikan sebagai amal keberkahan. Kenyangnya kenyang makan, tapi tidak ada keberkahan, tidak bisa dijadikan sebagai ibadah. Kalau makannya kenyang sampai habis, tapi nggak baca bismillah awal, baca seperti itu. Kecuali memang hal-hal yang memang tidak boleh. Memotong hewan kurban, bismillahirrahmanirrahim, Allahu akbar, nggak pakai ar-Rahman ar-Rahim. Kenapa? Yang maha pengasih dan maha penyayang, tapi prakteknya kan kita makanya nggak pakai ar-Rahman ar-Rahim. Bismillah Allahu akbar, bismillah Allahu akbar, potong dan. Kenapa? Kalau bismillahirrahmanirrahim, maha pengasih maha penyayang, tidak sesuai dengan perbuatannya kita. Walaupun memang di situ kita harus tajam, ya, ada rahmat Allah di situ. Untuk prakteknya saya sendiri belum pernah, ya. Dari bawah diambil sekali sampai ke atas, udah sekali aja, jangan belum potong juga udah dicabut, udah diangkat, dimasukin lagi, Pak. Sekali aja set, ya. Saya juga belum pernah. Kalau ayam sering, kambing pernah. Nah, ini baca bismillah. Wa qad qala alaihi salatu wassalam, dan sungguh telah berkata Nabi alaihi salatu wassalam, la yadkhulul jannata man qala fi qalbihi misqalu habbatin min khardalin min kibrin. Kata Nabi, tidak masuk surga man kana fi qalbihi, orang yang di dalam hatinya misqala habbatin min khardalin, ada seberat, kalau di sini biji sawi, ya, apa ya, biji sawi, min khardalin min kibrin, dari sifat sombong. Min kibrin atau sifat sekecil biji sawi ini maksudnya apa? Bukan berarti berarti sombongnya segede biji sawi. Ini saking kecilnya. Itu hanya gambaran aja. Selama manusia itu di dalam hatinya ada sifat sombong, maka amal apapun yang diperbuat, yang dilakukan tidak bisa masuk surga. Karena dasarnya sifat setan setelah hasad baru nanti ada kiber, ada sifat sombong, neraka selama-lamanya. Nah, yang harus kita pahami, apa sih kibir? Dari kata kaburo, artinya besar, ya. Kabir, makanya Allahu Akbar, maha besar. Kabiro, kabir, sohir lawannya kecil, ya. Takabbaro
merasa besar, asalnya kabiro ditambah tak dan sidah, takabbaro di dalam ilmu sorohnya. Jadi merasa itu yang tidak boleh. Kalau orang besar silahkan, memang kita punya jabatan, punya kedudukan, silahkan. Tapi kalau merasa di dalam hatinya merasa paling gede, maksudnya bukan hanya besar ini ya, merasa apa aja, merasa pinter, merasa kaya, merasa ganteng, merasa mampu, merasa segala-galanya. Ada pikiran perasaan. Kalau kita mempunyai sifat perasaan begitu merasa, maka cenderung kita merendahkan orang lain, itu baru sombong. Tapi kalau kita tidak merendahkan orang lain itu, dan kita tidak ada sama sekali perasaan, jadi kadang-kadang ini bisa diketahui dari cara dia bicara. Terus juga merasa tersinggung. Orang kalau merasa tersinggung ya, merasa nggak layak, kok saya diginiin. Padahal gua siapa? Gua kan paling itu. Nah, itu udah ada dalam hatinya tuh. Sifatnya ada dah di situ. Ya. Tapi kalau kita orangnya cuek-cuek aja, semua manusia sama, ngapain? Mendingan kita dikenal oleh makhluk yang ada di langit dibandingkan kita dikenal di dunia, dikenal oleh makhluk Allah, tapi di langit dia nggak dikenal. Ya, jadi sifat sombong tuh ya seperti itulah gambarannya. Jadi kita tidak tersinggung, kita tidak marah, ya biasa-biasa aja. Ini harus butuh latihan ya. Terus siapa sih kemarin lu gak tahu apa gua dari bahasanya kan. Tuh ini nggak boleh ya. Itu dari sisi kekuatan, power istilahnya, belum ilmu. Gua paling pinter, gua paling ini. Dulu baru kemarin segala ngingetin ya. Padahal ngingetin itu bukan hak guru kepada bukan. Al-Quran menggambarkannya itu adalah tawasau, saling. Bukan berarti guru atau orang guru tuh harus ngingetin anaknya, bukan. Anak juga yang bawah juga nih harus ngingetin kepada yang atas. Makanya tawasau, saling mengingatkan. Kalau makna saling itu ya tidak ada posisi yang paling tinggi, sama aja. Jadi saling ngingetin. Artinya sepandai-pandainya orang, sekuat-kuatnya orang, pasti ada titik-titik tertentu di mana kita akan jatuh. Ya. Sayyidina Umar yang begitu keras, yang begitu hebat, ya. Ayat yang menjelaskan tentang bahwa maka Muhammadun aba ahadi min rijalikum, ya. Nabi Muhammad merupakan ini, tapi dia ketika dia akan mati, ya, apakah kamu akan berbalik? Lupa ayat itu. Siapa yang bilang Muhammad mati akan saya potong kepalanya, langsung cari. Siapa yang ingetin? Abu Bakar As-Siddiq diingetin. Jadi jangan sampai kita menganggap maaf kita punya guru, lalu guru itu misalnya maaf dalam keadaan sakratul maut, sakit, ya, wah ini sakratul maut. Nah di situ kita dianjurkan untuk mentalkinkan, mengajarkan, ngingetin, dibacakan di telinga kanannya kalimat la ilaha illallah. Bukan berarti jangan, dia kan guru paling pintar lah, bukan. Saat itu butuh diingetin. Jangan mentang-mentang dia kan guru, biarin aja bisa diingetin, dia paling paham. Gak bisa diingetin. La ilaha illallah. Ya siapa tahu saat itu kan lupa, ya.
Jadi ada saat-saat tertentu. Itu pentingnya kita tuh nggak boleh sombong. Jadi sedikit aja maka akan menghalangi kita masuk dalam neraka. Wa minar riqqi wa minar riqqati, dan sebagian daripada sifat riqqah. Sifat riqqah itu sifat kasihan. Kalau rahmat itu Allah pada hambanya. Kalau riqqah kita sesama manusia. Riqqah. Jadi apa ya, punya rasa sifat simpati, ya, ingin menolong, nggak mau kita tuh nggak rela kalau melihat teman kita tuh dalam keadaan susah, dalam keadaan terjepit, dalam keadaan pokoknya maunya menghibur supaya senang. Riqqah, kasihan bahasa kita ini, nggak tegaan, itu namanya riqqah. Apa cirinya? Khusyu'ul qalbi, yaitu khusyuknya hati. Khusyuk itu kan maknanya adalah tenang. Khusyuk dalam sholat berarti dia tenang di dalam sholat. Khusyuk banget sih kerja khusyuk. Memang orangnya manteng, nggak kena nggak tergoda ke kanan ke kiri, itu namanya khusyuk. Nggak angin-anginan ya. Tapi kalau masih angin-anginan tuh khusyuk dalam sholat. Sholatnya sejak wudhu itu sudah mulai melaksanakan dari tata caranya, rukun-rukunnya, syarat-syaratnya, akhlak dalam wudhunya dibawa semua sampai ke sholat. Jadi bukan sholatnya aja, karena mempengaruhi dari pertama kali wudhu itu. Kalau wudhu kan kadang begitu, gak boleh, kita harus ada etika di dalam, misalnya wudhu gak boleh ngomong, sambil ngobrol ya kan. Itu gimana kemarin jatuh ya lagi wudhu ya, itu etikanya nggak boleh. Apalagi maaf BAB ngobrol gitu. Astagfirullah, masih ada begitu ya, mentang-mentang ini deretan ngobrol itu nggak boleh ya. Nah dari wudhu, terus selesai wudhu baru kita dari pertama baca Allahumma ja'al lil ma'al tahuron, selesai Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Pertama syahadu dulu ya, baru selesai dari situ, dari tempat wudhu masuk ke masjid. Ada yang menganjurkan membaca inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar sedang. Gitu. Kadang-kadang kita memang ngaku Syafi'i, tapi dalam prakteknya memang kita terus terang aja campuran. Ngakunya Imam Syafi'i kalau ditanya, tapi praktek sehari-hari campur. Itu kayak model tadi, kayak model zakat ya. Imam Syafi'i zakat, untuk Imam Syafi'i itu bahan pokok beras. Kalau Nabi ya gandum, kismis, kurma, kan seperti itu. Kiasnya kalau kita mau sesuai Nabi, ya itu bayarnya. Di Indonesia dikiaskan dengan bahan pokok beras. Daerah Indonesia aja masih ada yang beberapa berbeda kan. Artinya itu dikias. Itu kias itu Imam Hanafi. Apalagi kita bayar zakat pakai apa? Duit mana ada. Itu Hanafi. Kalau Syafi'i mau betul-betul Syafi'i murni beras. Ayo, kita prakteknya nggak punya Syafi'i aja, tapi prakteknya dicampur. Sholat Jumat, kalau menurut Imam Syafi'i, dalam satu kota itu hanya satu masjid. Katakan satu kelurahan atau apa gitu ya, satu. Lah kalau kita ta'addud ya, artinya berjumlah lebih daripada satu. Nah itu Hanafi. Prakteknya Hanafi juga. Jadi memang kita tanpa disadari memang kadang kita itu yang melaksanakan. Tapi boleh apa nggak boleh? Ya.
kita dalam kondisi dalam kondisi-kondisi tertentu ya boleh sah. Apalagi yang namanya khotib panggilan itu nggak bisa Syafi'i begitu. Yang mukim yang memang orang situ khotib itu mestinya. Lah kalau kita sekarang dari mana-mana ya kan, itu nggak masuk. Kalau menurut ini Syafi'i itu nggak masuk ini apa namanya rukun memang. Coba ya, jadi prakteknya ke Hanafi. Jadi Hanafi itu kalau bahas untuk modern itu lebih rasional ya, jadi fleksibel, nggak terlalu kaku. Hatinya tenang, artinya hatinya tidak pelin-pelan, tenang. Dia kalau sudah mau membantu ya udah membantu tanpa ada apa namanya pikiran mau dibalas, pikiran karena kita nggak senang, pikiran karena kita jadi nggak khusyul qalbi itu begitu. Jadi hatinya itu nggak mudah berubah ya, kalau kita kan berubah mau nolong orang aja kita masih berpikir dulu ya, ini siapa, ini bagaimana, saja lah keburu mati ya, ada orang jatuh gitu. Tapi memang bisa jadi ya, karena kan kadang begitu ya, takut. Kalau sekarang itu ada masalah hukum ya, pidana, ada orang jatuh nih ya kan, karena kita kan takut untuk menjadi saksi apalah ya. Makanya dilihatin aja tuh ya, tahu-tahu udah nggak ada. Wa kasratul bukai, dan banyak menangis min khasyatillah, karena takut kepada Allah. Banyak menangis karena takut kepada Allah, itu cirinya. Riqoh, mudah mengeluarkan air mata, meneteskan air karena sayang ya. Tapi memang ada ya orang tuh yang memang sulit ya keluar air matanya, biar sedih kayak bagaimana tetap aja. Nah ini ciri diantaranya adalah banyak menangis karena takut kepada Allah, bukan karena mikirin kontrakan, bukan karena takut, bukan karena apa-apa, tapi takut malam. Bangun malam kita ingat setiap dosa yang pernah kita lakukan, kezaliman kita, kekurangan kita, maksiat kita, lalu kita sadar pada satu malam kita ruku sujud kepada Allah, gak terasa di situ air tuh keluar aja air mata. Saking takutnya kepada Allah, gak terasa. Saya yakin ya diantara kita kalau sudah rutin itu ada saat-saat tertentu di mana kita sholat merasakan itu, pasti ada nih. Terutama bagi yang memang orang tuanya, maaf salah satunya nggak ada. Coba dah, dulu kita misalnya orang tua kita salah satunya udah meninggal, sholatnya di mana? Malam. Kita tempat itu malam-malam, sejadahnya bila perlu sejadahnya persis itu di tempat itu, pasti coba deh. Teringat kita itu, teringat orang tua kita, dia nasihati kita, ingat tuh, pasti tuh nangis di tempat yang sama. Bila perlu tempat baca Al-Quran dulu di mana? Di sini kita baca Al-Quran di sini. Ya, mumpung masih hidup ya orang tua, jangan disia-siakan. Kalau sudah tidak ada, coba deh. Nah, itu keramat luar biasa. Jangan sampai membuat hatinya sakit. Oke, itu dalam rangka memperbanyak nangis karena takut kepada Allah, bukan karena yang lain. Itu latihan agar kita terbiasa mempunyai sifat riqoh, sayang kepada orang lain. Jadi memang kadang-kadang kita bertetangga aja kan ya, macam-macam. Ada yang memang kita bertetangga tapi kayaknya sulit, kita tuh ngomong aja susah, enggak ya. Ya maaf, saya sendiri pernah ya. Kan dalam satu lingkungan biasanya kan ini ada orang yang memang kita lewat pintunya itu langsung digabukin. Pernah ya saya di Wakrana
Jadi gimana? Jadi tidak, apalagi kita mau sambil kita punya ini, masak ini kita kasih, kita lagi mengurusin, saling begitu. Jadi enak hidupnya itu, saling membantu. Jadi nggak ngeliatin, biarin dah, kan gitu. Tapi ketika kita misalnya diberikan kemurahan rezeki, saling berbagi, itu bukti bahwa kita punya sifat rikoh kepada orang lain. Wadzalika, dan hal itu khusyu'ul qalbi, termasuk juga menangis. Dan ini di dalam hadis dijelaskan bahwa ada ainani, dua mata, la tamassuhu mannar, yang tidak akan pernah tersentuh oleh api neraka. Di antaranya ainun bakat min khasyatillah, mata yang menangis karena takut kepada Allah. Ini mata akan dijaga, terpelihara dari api neraka. Nangis. Yang kedua, ainun tahrusu fi sabilillah, mata yang terjaga dalam sabilillah, menjaga. Tapi sabilillah di Palestina, menjaga warganya nih ya, jangan sampai agar aman, dia rela tuh nggak tidur matanya, menjaga. Itu mata yang memang tidak akan pernah tersentuh oleh Allah. Ada dua mata. Wadzalika wa mas'ah wasfun syarifun, yaitu sifat yang mulia, sifat rikoh itu. Wa mas'ah hamidun, dan termasuk juga perbuatan-perbuatan yang terpuji. Wasafallah, di mana Allah telah menggambarkan, mewasiatkan, mensifatkan anbiya'ahu kepada para nabinya. Walladzina utul ilma, dan orang-orang yang diberikan ilmu, min ibadihi, dari hamba-hambanya, kelompok hamba-hamba Allah. Itu sifat itu adalah diberikan kepada orang yang diberikan ilmu. Dan kita itu sudah baca tiap hari. Ihdinas siratal mustaqim, berilah kami jalan yang lurus. Apa itu jalan yang lurus? Siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang yang telah kau beri nikmat. Siapa? Minal anbiya, para nabi, wal mursalin, wasyuhada, wassolihin. 4 yang kita minta setiap hari. Ihdinas siratal mustaqim, berilah kami petunjuk ke jalan yang lurus. Jalannya siapa? Siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang-orang yang telah kau beri nikmat. Isinya itu termasuk orang-orang saleh. Setiap hari. Lah kalau 4 rakaat, 17 rakaat kita minta. Jadi jangan anggap kita baca Fatihah itu bukan doa. Nah, itu bagian daripada. Nah, termasuk di dalamnya adalah orang-orang yang diberi ilmu dari hamba-hamba Allah. Makanya sering kita dalam mendoakan anak nih ya, kalau kita ada misalnya orang bawa anak, ya Allah doain guru, doain ustaz, doain kiai. Itu diantara doanya adalah yang sering dibaca. Kalau subuh-subuh di sini dibaca nih, apa? Lupa. Kalau awalnya saya lupa nih. Yang wa'alimhu ta'wil. Allahumma. Nggak ada yang bantuin ya. Apa awalnya itu? Itu doa Nabi kepada anak-anak kalau doa. Allahumma. Nah, kalau lagi begini tuh. Wa'alimhu ta'wil. Apa sih doanya pertamanya tuh? Ini kalau subuh-subuh anak-anak kan diajarin tuh, saya dengerin jam 7. Kalau lagi begini mah blank. Artinya apa? Ya Allah, faqihhu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Kalau rame-rame ya faqihna fiddin wa 'allimna ta'wil. Ya Allah, berikan pemahaman terhadap agama. Yang kedua, diberikan kemampuan untuk mentakwil pemahaman. Wa 'allimhu ta'wil. Paham agama,
dan bisa menjelaskan tentang agama. Jadi takwil itu doanya Nabi kepada Ibnu Abbas, ya. Luar biasa. Tapi kita harus sesuai dengan kalau kepada orang atau anak yang itu boleh doa itu ya, Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Jadi mudah-mudahan anak diberikan pemahaman yang luas. Jadi nggak sembarangan. Jadi bukannya kumat kamit doang, potong rambut, ya kan? Doanya apa, ya kan? Barakallahu fil mauhub wa syakaratal wahid wa balagha asyuddahu wa nilta birruh. Doanya ada 4, ya. Doain. Kan kalau nggak bisa boleh dalam hati bahasa Indonesia, kalau memang kita nggak paham, ya Allah jadikan anak soleh, boleh, nggak apa-apa. Oke, mudah-mudahan kita diberikan kekuatan, diberikan oleh Allah sifat istiqomah, khusyuk qalbi, jadi hatinya tidak bimbang lagi untuk senantiasa tetap istiqomah dalam menjalani semua perintah Allah Subhanahu wa taala dan tetap thalabul ilmi. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa. Alhamdulillah masyaallah rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala sadatina ashabi rasulillah ajmain. Allahumma Allah alif wa ala khairi baina qulubina wa aslih data bainina wa hdina subul salam wa najina min adh-dhulumati ila nur. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma fil lana dhunubana wal walidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.